Siap-siap, kita akan melakukan perjalanan waktu, menyusuri jejak para pemimpin yang membentuk Indonesia. Dari proklamasi kemerdekaan hingga era digital, setiap presiden telah meninggalkan warisan tak ternilai bagi bangsa ini. Mari kita mulai dari sang proklamator, Soekarno, sang putra fajar. Beliau bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan kita pada 17 Agustus tahun 1945, tapi juga menyatukan ribuan pulau dengan beragam suku dan budaya di bawah satu bendera, merah putih, dengan Pancasila sebagai fondasi. Soekarno meletakkan dasar negara yang kokoh. Beliau juga membuat Indonesia disegani di panggung dunia lewat Konferensi Asia Afrika. Semangat anti-kolonialisme menginspirasi banyak negara. Tanpa keberanian dan visi beliau, mungkin kita tidak akan pernah mengenal Indonesia yang merdeka seperti sekarang. Setelah era penuh gelora, muncullah Soeharto, yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Selama lebih dari 3 dekade, fokus utamanya adalah stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Program Keluarga Berencana atau KB berhasil mengendalikan laju populasi. Swasembada pangan di tahun 80-an menjadi salah satu pencapaian gemilang. Jalan tol, bendungan, dan sekolah dibangun secara masif di seluruh negeri. Meskipun eranya memiliki sisi kontroversial, tidak bisa dipungkiri, pembangunan fisik yang kita nikmati hari ini banyak berakar dari masa pemerintahannya. Kemudian, angin reformasi berhembus kencang, membawa Indonesia ke era baru di bawah kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie. Meski masa jabatannya sangat singkat, beliau adalah bapak teknologi dan demokrasi. B.J. Habibie membuka keran kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan melahirkan undang-undang otonomi daerah. Beliau juga yang meletakkan dasar bagi pemilu yang bebas dan adil. Dalam waktu singkat, Habibie membuktikan bahwa perubahan fundamental bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kita menyambut presiden pertama yang dipilih melalui sidang MPR hasil pemilu demokratis, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa Gus Dur. Beliau adalah bapak pluralisme. Gus Dur dengan berani membela hak-hak kaum minoritas, menghapus diskriminasi, dan mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Beliau mengajarkan kita bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua golongan. Visinya tentang kebinekaan yang harmonis menjadi warisan penting yang menjaga persatuan kita hingga kini. Era kepemimpinan berlanjut ke tangan seorang perempuan tangguh, Megawati Soekarnoputri. Beliau adalah presiden wanita pertama Indonesia. Di masa pemerintahannya, stabilitas politik dan ekonomi perlahan pulih pasca krisis. Salah satu warisan terbesarnya adalah pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebuah lembaga yang menjadi ujung tombak perang melawan korupsi. Beliau juga yang mengesahkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sebuah langkah besar dalam pendewasaan demokrasi kita. Lalu, tibalah masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Beliau adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Selama 2 periode kepemimpinannya, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perdamaian di Aceh berhasil diwujudkan. Program-program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai atau BLT, diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin. Citra Indonesia di mata internasional pun semakin positif. SBY membuktikan bahwa demokrasi dan stabilitas bisa berjalan beriringan. Dan kini, kita berada di era Joko Widodo atau Jokowi. Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, bendungan, bandara, dan pelabuhan dibangun secara masif untuk menyambungkan konektivitas antar wilayah. Beliau juga gencar melakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita. Program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari Soekarno yang menyatukan, Soeharto yang membangun, Habibie yang mendemokratiskan, Gus Dur yang merangkul keberagaman, Megawati yang melembagakan reformasi, SBY yang menstabilkan, hingga Jokowi yang mengakselerasi infrastruktur. Setiap presiden punya peran dan tantangannya masing-masing. Mereka semua adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Indonesia yang lebih baik.
Lalu, bagaimana wajah Indonesia di masa depan? Bayangkan, sebuah negeri di mana infrastruktur digital dan fisik terhubung sempurna. Dari desa terpencil hingga kota metropolitan, semua orang punya akses internet super cepat. Anak-anak muda kita menjadi inovator teknologi, menciptakan solusi untuk masalah global. Sumber daya alam kita tidak lagi diekspor mentah, tapi diolah di dalam negeri, menciptakan jutaan lapangan kerja dan nilai tambah yang luar biasa. Indonesia akan menjadi pusat ekonomi hijau dunia. Energi kita berasal dari matahari, angin, dan panas bumi. Hutan kita lestari, laut kita bersih. Sistem pendidikan kita menghasilkan lulusan yang siap bersaing di panggung global, kreatif, dan berkarakter Pancasila. Sistem kesehatan kita kuat, mampu melindungi seluruh rakyat. Kita akan menjadi bangsa yang besar, bukan hanya karena jumlah penduduk atau luas wilayah, tapi karena kualitas manusianya. Bangsa yang toleran, inovatif, dan percaya diri. Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi. Itu adalah tujuan yang bisa kita raih bersama. Perjalanan ini masih panjang, tapi dengan belajar dari sejarah para pemimpin kita dan terus bekerja keras, kita pasti bisa mewujudkannya. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dan presiden kita dengan semangat dan karya nyata. Terima kasih sudah menyimak perjalanan hebat bangsa kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang Indonesia. Sampai jumpa.